Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Alhamdulillah kita bisa bertemu lagi dalam pembahasan tentang perbandingan. Pada pekan yang lalu kita sudah membahas tentang perbandingan yang senilai, ya, perbandingan senilai. Pada kesempatan kali ini akan kita lanjutkan untuk perbandingan yang berbalik nilai. Nah, ini saya scroll langsung, kita sudah membahas tentang ini ya. Sudah sampai dengan skala yang pekan lalu. Oke. Nah, berikutnya itu kita akan lihat untuk perbandingan yang berbalik nilai. Ya. Kalian bisa lihat materi ini di Google Classroom. Nah, ini kita langsung pada kesimpulan ya. Kesimpulan materi terkait dengan dua hal pada perbandingan. Yang pertama, perbandingan yang senilai. Ya, contohnya adalah banyak pekerja dengan luas yang dikerjakan. Ya, sebab semakin bertambah pekerja, ya, makin bertambah juga luas yang dikerjakan. Ya, misalkan juga pekerjaan-pekerjaan yang lain. Misalkan seorang pekerja mampu menyelesaikan, misalkan ingin membuat sandal atau sepatu, ya. Kalau dua pekerja, ya, bisa mengerjakan lebih banyak lagi, 2 kali lipatnya. Sedangkan yang dikatakan perbandingan berbalik nilai itu dicontohkan di sana ya, kecepatan dengan waktu. Kalau kalian misalnya memiliki sepeda motor ya, menggunakan sepeda motor, kalian memacu kendaraan semakin cepat, maka waktu yang digunakan untuk menuju ke satu tempat itu akan berkurang. Itu yang dikatakan sebagai perbandingan berbalik nilai. Atau misalkan suatu barang ya, kalau dulu misalkan atau beberapa waktu yang lalu ya, dengan harga misalkan 10.000 kalian akan mendapatkan dua benda atau dua barang yang akan kalian beli. Bisa kalian beli. Tetapi dengan laju inflasi, misalkan harga semakin meningkatlah bahasanya, maka ya dengan uang 10.000 itu hanya kalian mendapatkan satu barang. Ya. Jadi itu perbandingan yang berbalik nilai. Ya. Nah, ini jenis-jenisnya. Ya, misalkan waktu dengan jumlah pekerja, perbandingan berbalik nilai. Ya. Penjelasannya seperti ini ya, teman-teman ya. Misalkan ini nanti ada di soal ya. Waktunya misalkan ditetapkan 1 bulan. Jumlah pekerjanya misalkan 30 orang ya. Nah, kemudian kalau waktunya misalkan kita persempit ya, misalkan hanya 15 hari pekerjaan harus selesai, maka tentu logikanya adalah jumlah pekerja harus ditambah. Ya, jumlah pekerja harus ditambah. Seperti itu. Ya. Kalau misalkan waktu ya, jarak dengan waktu ya. Jarak yang paling akhir itu nomor 6 ya. Kalian lihat di layar, nomor 6 jarak dengan waktu. Maka kalau semakin panjang jaraknya, waktu tempuhnya juga semakin panjang. Ya. Gitu. Berbeda dengan waktu dan kecepatan. Kalau kecepatannya kalian tambah, waktunya untuk kalian tempuh satu perjalanan itu semakin berkurang. Ya, contohnya yang paling sederhana adalah begini. Kalian misalkan ke satu daerah, misalnya dari Denpasar ke Surabaya. Penggunaan kendaraan yang berbeda. Misalkan kalian menggunakan sepeda motor dengan mobil, ya. Kalau kecepatannya mobil misalnya 200 km per jam ya, hanya dalam beberapa jam kalian akan sampai di Surabaya. Tetapi kalau menggunakan sepeda motor hanya kecepatan 60 km per jam akan sampai lebih lama lagi ya. Jadi kecepatannya meningkat, berarti waktu tempuhnya ya semakin pendek.
Tapi kalau kecepatannya rendah, waktu yang diperlukan semakin panjang, ya. Oke, itu hanya contoh-contoh ya. Nah, ini yang perlu kalian simak bersama, ya. Simak di sini ada yang terkait dengan perbandingan berbalik nilai. Kita khusus hari ini membahas perbandingan berbalik nilai, ya. Setelah ini baru kita lanjutkan untuk pengerjaan soal nomor 6 dan selanjutnya. Ya, contoh ini ya. Suatu pekerjaan dapat diselesaikan 15 orang dalam waktu 12 jam. Ya. Jika pekerjanya 20 orang, maka berapa jamkah pekerjaan itu akan selesai? Ya, ini dimasukkan ke dalam ini dikatakan sebagai ya, pekerjaannya bertambah maka waktunya berkurang. Ini ya. Oke. Saya buka Paint ya juga ya supaya nanti bisa kita ilustrasikan pengerjaannya. Oke. Oke. 15 orang ya, 15 orang diminta mengerjakan suatu pekerjaan selesai dalam waktu 12 jam. Ya. Kemudian kalau jumlah pekerjanya 20 berarti kan lebih banyak pekerjanya ya. Maka waktu pengerjaannya pasti akan lebih berkurang. Nah, coba kita ini kan kalau Pak Guru kan bisa gitu. Ya, kita coba bersama-sama ya. Oke, kita pakai pen sini. Oke. Sebentar, ini enggak kelihatan. Oke. Misalkan di sini ya, saya tulis teman-teman ya. Misalkan penyelesaiannya adalah 15, oh maaf, ini kurang besar. 15, saya buat besar ini ya. 15 orang ya, ORG gitu ya. Menyelesaikan dalam waktu 12 jam tadi ya. Oke, pasangannya orang dengan jam. Kalau dia 20 orang ya, 20 orang, maka berapa jamkah akan selesai? Nah, karena namanya perbandingan berbalik nilai, teman-teman, sebenarnya cukup mudah dia ya. Kalian cukup melakukannya dengan, saya buat di tempat yang berbeda, tapi formatnya sama seperti ini. 15 orang sama dengan 12 jam. Ya. Sama ya. Ini 20 orang sama dengan X. Nah, ini saya tulis satu saja untuk sama dengannya saja. Ya, di tengah-tengah sini. Oke, kalian bisa lihat. Nah, di sini. Maka ini kan dikali silang, ya kan harusnya begitu ya, dikali silang. Tapi ingat ini adalah perbandingan berbalik nilai. Ya. Ada bahasanya rasa soal gitu. Kalau yang satu naik, yang satu turun pasti dia berbalik nilai. Maka kalian harus balik, yaitu anggap orangnya ini tidak ada ya. Tulisannya orangnya tidak ada nih. Ini 20 ya. 15 per 20 sama dengan X per 12. Ini dibalik. Dibalik. Karena namanya kita namakan berbalik nilai. Ya, ini kita kalikan ya. Berarti 15 kali 12 ya per 20. Tetap ya per 20-nya di bawah. Ini tinggal dikali saja ini. Ya, sama dengan X. Atau X sama dengan 15 kali 12 per 20. Ya. Ini sama-sama dibagi 5 dapat 4. Dibagi 5 dapat 3. Ya. Ini dibagi 4 dapat 1. Dibagi 4 dapat 3. Iya. 3 kali 3 hasilnya adalah 9. Ya, jadi 9 jam akan selesai. Oke, seperti itu ya.
Oke, silakan di screenshot boleh. Oke, kita lanjut di pembahasan soal tentang materi ini ya, materi yang kemarin ya. Oke. Ini grafik-grafiknya. Nanti kalau ada waktu kita akan buat ya. Kita langsung ke nomor 6 ya. Sebuah model rumah minimalis berukuran panjang kali lebar kali tinggi berturut-turut 15 cm kali 10 kali 5. Ya. Skala yang digunakan adalah 1:80. Artinya 1 cm pada model, pada gambar ya. Itu sama dengan 80 cm pada keadaan sesungguhnya. Nah, sekarang yang jadi pertanyaan adalah tentukan panjang, lebar, dan tinggi rumah sebenarnya. Oke, kita lihat ya. Di Paint ya, silakan. Saya hanya memberikan caranya saja. Kalau saya lupa nanti saya geser ini. 15:10:5 ya. Oke, di sini panjang kali lebar kali tinggi 15 cm kali 10, betul ya, 10 ya, kali 5 ya. Oh, ini cm. Ini baik saja. Cm kali 5 cm. Sekarang skalanya adalah 1:80. Nah, tinggal kalian kalikan saja di sini ya, teman-teman ya. Kalau misalkan di sini berarti panjang sebenarnya ya, panjang sebenarnya berarti 15 kali 80. Ya kan? Misalkan yang saya berikan yang panjang saja ya, misalkan ya. Ini kan 8 kali 15 adalah 120 ya, tinggal tambahkan 0. Nah, ini berarti kalau dijadikan dalam bentuk meter, berarti ini panjangnya adalah 12 meter. Lebar sebenarnya adalah 10 kali 80. Silakan jawab ya. Ini cm. Berapa meter? Ya. Kemudian tingginya, tinggi sebenarnya berarti 5 kali 80. Ya. Berapa sentimeter? Kemudian dijadikan dalam bentuk meter. Ya, hanya itu saja. Oke, sudah di screenshot ya. Oke, kemudian saya hapus lagi. Ya, ini saya hapus saja. Ini soal nomor 6 ya, nomor 6. Kemudian kita lanjut ke soal nomor 7 ya. Persediaan pakan ayam cukup untuk 15 ekor selama 20 hari. Ya. Nah, ini saya pakai pengandaian saya saja. Jika Pak Taufik membeli lagi 10 ekor ayam, maka jatah pakan akan menjadi titik-titik hari. Dari soal ini, rasa dari soal ini, ya kalau kalian merasakan, ini semakin banyak ayam, berarti jatah makannya semakin sedikit. Ya, maka ini digolongkan ke dalam perbandingan berbalik nilai. Ya, perbandingan berbalik nilai. Coba kita ingat-ingat ya soalnya. 15 ekor ayam. 15 ekor ayam. Saya tulis sederhana aja ya. 15 ekor untuk 20 hari. Nah, kemudian saya membeli ya. Membeli lagi 10, berarti jumlahnya akan menjadi berapa? Ya. 15 ditambah 10. Ya, kan saya nambah lagi 10 lagi belinya ya. Ini jadi berapa hari? Jelas nanti akan berkurang dari 20 hari karena saya menambah ayam. Nah, cara mengerjakannya saya bantu sampai yang saya sampaikan itu dari 5 langkah, 4 langkah mungkin, 3 atau 4 langkah sudah saya berikan ya.
Ini saya tulis 15 ya. Nah, kalau ini kalian jumlahkan, ini akan menjadi, maaf ini. Kalau kalian jumlahkan ya, ini akan menjadi 25. Ya. Ini tulisannya 20 per X gitu ya. Tapi ini bukan cara menyelesaikan. Cara menyelesaikannya dengan cara, karena kalian sudah, mudah-mudahan sudah dipahami ya, berbalik nilai. Dari rasa soalnya saja sudah berbalik nilai. Maka 15 per 25 sama dengan, sama dengan yaitu berapa di sini? X per 20. Kalian kalikan secara menyilang. Maka nanti X akan kalian dapatkan berapa hari. Oke. Maaf ya. Kemudian yang soal nomor, ini nomor 7 ya. Sudah di screenshot ya. Maaf. Oke, sudah ya. Sudah di screenshot ya. Oke, baik. Kita lanjut nomor berikutnya. Nomor 8. Sampai 10 ya. Oke, nomor 8. Suatu taman akan dirancang bangun 24 hari oleh 6 orang. Ya. Sebelum dimulai ada tambahan 2 pekerja. Ya. Sebelum dimulai ada tambahan 2 pekerja. Maka perkiraan pekerjaan akan selesai jika dimulai tanggal 10 Februari. Ya, karena kita kemarin pertemuannya tanggal 10 ya. Oke, baik. Ini berarti nomor 8 adalah perbandingan berbalik nilai. Ya. Pekerjaan itu dirancang 24 hari selesai ya, oleh 6 orang. Tapi pada saat akan dimulai ada ditambah lagi 2 orang. Oke, kita langsung ke penyelesaian. Oke, kita lihat ya. Nah, yaitu 24 hari ya oleh 6 pekerja. Nah, sekarang atau dibalik saja, maaf. Ini saya ulang. Ada tambahannya di kiri ya. Tulis saja di kiri ya. Oke. 6 pekerja untuk 24 hari. Karena yang berubah nanti yang di sebelah kiri sini. Kemudian pada saat akan bekerja, ini pada tanggal 10 Februari ya. Tanggal 10 Februari tahun 2001, itu ada tambahan 2 pekerja. Ini 24 ya, maaf. Nah, ini akan jadi berapa hari? Ya. Oke. Kan mudahnya seperti ini jadinya. 6 per 8 sama dengan 24 per X, kan begitu ya. Karena ini pasti akan berkurang karena ada tambahan lagi 2 pekerja, maka akan menjadi seperti ini. Ini ditukar aja tempatnya. Makanya berbalik nilai dibalik ini ya. Berarti 6 per 8 sama dengan ya X per 24. Ya, nanti didapatkan X-nya kan? X hari, ya kan begitu ya. Nah, maka dari tanggal 10 ditambah titik-titik hari tersebut, nanti tanggalnya akan ketemu sekian Februari 2001 akan selesai. Ya, oke. Nah, kemudian lanjut ya. Sudah di screenshot ya. Oke, nomor berikutnya adalah nomor 9. Sebanyak 64 pekerja dapat menyelesaikan suatu bangunan dalam waktu 49 hari. Ya, 64 pekerja menyelesaikan dalam waktu 49 hari. Oleh sebab tertentu, pekerjaan harus diselesaikan dalam waktu 28 hari. Dipersingkat lagi. Berarti harus ada banyak pekerja tambahan. Nah, pertanyaannya adalah banyak pekerja yang harus ditambahkan. Ya, bukan totalnya ya, tapi yang harus ditambahkan. Ya, kita lihat ya penyelesaiannya.
Oke, ini saya kosongkan lagi. Masih terkait pekerjaan tetapi berbeda ya. Oke, saya tulis lagi. 64 pekerja harus menyelesaikan dalam waktu 49 hari. Oleh karena tertentu, sebab tertentu, karena mungkin akan diresmikan oleh pejabat misalkan, harus selesai dalam waktu 28 hari. Ya, ini anggap aja P saja, pekerja. Nah, bagaimana cara menyelesaikannya? Sama seperti yang lain-lainnya. Ini kan jelas harus ada tambahan, berarti dia termasuk dalam perbandingan berbalik nilai. Ya. Nah, maka 64 ya dibagi dengan P sama dengan 49 dibagi dengan 28. Nah, ini juga harus dibalik. Ini yang dibalik. Pak, bagaimana kalau yang ini dibalik? Boleh, salah satu harus dibalik dia. Ya, maka 64 per P sama dengan 28 per 49. Ini kalau dikali, maka P-nya ya ini P sama dengan 64 dikali 49 dibagi 28. Ya. Kalau dibagi 7 hasilnya 4, dibagi 7 hasilnya 7, ya. Dibagi 4 hasilnya 1, dibagi 4 hasilnya 16. Nah, kalian akan dapat di sini jumlah pekerja. Nah, tambahannya berarti ini udah saya bantu ya, sudah tambahan pekerja. Ini huruf B ya, tambahan pekerja. Nah, yang titik-titik ini misalkan apa misalnya di sini P kan, P besar ya, dicari ya. Nih P dikurangi 64. Nah, dari mana dapat 64 yang ini? 64 yang ini ya, teman-teman ya. Ini 64-nya. Berarti itu adalah tambahannya. Tambahannya sekian. Ya, akan terlihat nanti tambahannya adalah sekian pekerja. Oke, sudah. Ini nomor 9 ya. Silahkan di screenshot. Nanti tinggal disalin, kemudian dijawab dengan hitungan kalian. Ya. Terakhir nomor 10. Oke. Terakhir nomor 10. Oke. Perjalanan dari kota A ke kota B ditempuh dalam kecepatan 60 km per jam. Selama dalam waktu akan sampai dalam waktu 45 menit. Ya, ini berbalik nilai lagi ya. Tentukan berapa menitkah akan sampai jika perjalanan menggunakan kendaraan dengan kecepatan 50 km per jam. Artinya lebih lambat. Kalau lebih lambat berarti waktu tempuhnya semakin panjang. Ya, oke, kita lihat penyelesaiannya. Ya, di sini ya. Oke, kalau 60 km per jam, oke, akan ditempuh dalam waktu 45 menit. Ini anggap aja cepat ya. Oke, bagaimana kalau dia menggunakan kecepatan 50 km per jam? Berarti waktu yang ditempuh pasti lebih lama. Ya, lebih lama. Oke, cara menyelesaikannya sama seperti yang sebelum-sebelumnya ya. Perbandingan berbalik nilai. Oke, anggap saja ini apa ya? X ya misalnya ya. Berarti 45 per X. Ya, ini tinggal ditukar aja tempatnya teman-teman ya. Berarti 60 per 50 sama dengan X dibagi 45. Ini tinggal dikali saja. Maka X kalian akan dapatkan. Berarti 60 dikali 45 dibagi 50. Ini bisa disederhanakan. 0 dengan 0 dicoret ya. 0 pada bagian akhir ya. Nah, 45 dibagi 5. Ini 5 bagi 5, 1. 45 dibagi 5, 9. Akan kalian dapat di sini dalam waktu sekian menit. Sudah selesai. Oke, itu yang dikumpul ke Google Classroom. Ya, nanti bisa kalian foto, kemudian kalian
tolong diisi nama ya, di setiap pekerjaan diisi nama di lembarnya kalian yang akan kalian foto, kemudian kalian kirim ke Google Classroom. Saya harapkan teman-teman yang belum mengerjakan tugas yang pertama dikerjakan. Sudah saya posting jawabannya di sana. Kemudian ini tugas yang kedua. Ya, saya rasa cukup. Demikian untuk pertemuan yang kedua ini tidak secara langsung, tetapi kalian menyaksikan tayangan di YouTube gitu ya. Oke, demikian kita akhiri dengan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.